lalu dari kehidupan umat muslim itu sendiri. Saya melihat kehidupan umat muslim lebih Kristen dibandingkan orang Kristen itu sendiri. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Artinya saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. yang patut disembah selain Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan rasul. bahwa Muhammad adalah Utusan dan rasul. Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Jangan rada, emang tersesat kita menurut Lu aja gue sih nggak mau diawalin domba. mereka. Oh, jangan lah ya. Wajar. Ya, berarti yang aja komunitas mualaf aja ya. Hah? Komunitas kok KMK pas? komunitas mualaf. Koplak. KMC. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Komunitas mualaf Cibubur. Iya ya. Kalau nggak komunitas mualaf Cina. Nggak masuk. Ini gue masuk. Nanti masuk dong. Dari mana gue Cina? Nyokap lu? Batak. Oh, lu dia masuk nih. Lo di Cina juga? Ada di Cina Loleng. Apa tuh? Cina Loleng. Sudah benteng. Cing colak kata deh Pak. Cina ngicing di Balang Bata. Girang banget lu. Oke, kita ngobrol sebentar ya sama Mas Gabriel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pada sore hari ini ya, mendung-mendung dikit ya. Di depan saya ini ada Mas Gabriel. Mas Gabriel ini sekarang mengaku masih Kristen Protestan ya Mas ya, betul ya? Gerejanya tadi apa? GKO ya? GKO. Gereja Kristen Oikumene. Oikumene di mana? Di Depok. Di Depok. Oke. Mas Gabriel tadi usia berapa? 20? 23 23 tahun. Pekerjaan? karyawan swasta Karyawan swasta di apa? Perusahaan apa? di Pabrik atau apa? pabrik Oh, di pabrik. Di daerah mana, Mas? di daerah Sentul. Sentul. Oh, rumahnya tadi mana? Kelapa Nunggal ya. Oke. Nah, kita semua ini sekarang sedang berada di Masjid As-Siddiq ya, Cikeas, Bogor. Nah, saya ditemenin nih sama fans saya nih. Silakan. Nah, kita mau ngoleh bareng nih. Gimana? Mau? Ya, ayo kita ngobrol santai aja karena kan ini banyak mualaf juga nih. Ya, nah ini kebetulan alhamdulillah ngobrol-ngobrol nanti sebentar. Sekalian juga ditemani oleh Mas Andi. Nah, ini Mas Andi. Mualaf nih. Mas Andi sudah bersyahadat kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Tinggal di Tanah Abang, usia 31 tahun, status jomblo ya. Oh, masih jomblo. Kasian ya. Nanti insya Allah kita cariin ya. Amin. Kayak Glenn tuh kemarin kita cariin, nah, alhamdulillah. Dapat sendiri alhamdulillah. Glenn dapat bersyukur kalau istrinya. Enggak, kemarin dia dapat sendiri karena celamitan gitu. Oh, sebenarnya. gitu ya. Nah, kita mau ngobrol bareng nih. Ini sekalian ya, mau sadar juga ya? Iya, insya Allah. Wes, mantap. Ini juga? Enggak, udah saya Oh, udah. Udah cukup. Udah. Banyak kan. Mas Gabriel, mau cerita dikit boleh nggak? Kenapa kok tiba-tiba tertarik ke Islam gitu? Awalnya itu 2018 pas malam Natal. Itu Malam Natal? malam Natal. Orang lagi perayaan. Iya. Malam Natal ya? Itu orang tua saya lagi ke gereja tapi berangkat gereja yang di Pacitan. Pacitan, Jawa Timur? Iya. Ya, terus? Nah, terus saya ditinggal di rumah sendiri.
Terus habis itu kapan tuh? Itu besoknya paginya. Bukan, maksudnya tahun berapa itu? Itu 2018. 2018. Iya. Itu lama juga ya. 4 tahun nih. 4 tahun baru ikrar sadar itu sekarang. Iya, nungguin apa 4 tahun? Ngapain aja gitu. Mungkin masih mencari-cari lagi. Tapi udah belajar Islam, Belajar sedikit. Udah belajar sedikit. Oh. Jadi gini Mas, kalau di Islam itu insya Allah Mas ya, kalau seseorang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sah gitu ya, insya Allah doanya yang lalu-lalu dosanya dihapuskan, insya Allah ya. Tetapi kebaikannya tetap dicatat. Tapi itu dengan catatan kalau Mas Islamnya nanti baik ya, insya Allah gitu. Nah kalau di dalam Islam juga kita berkeyakinan bahwa setiap manusia, termasuk saya, ini semua teman-teman yang ada di sini, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya fitrahnya Muslim. Sebenarnya kita semua ini dulu waktu lahir Muslim. Bahkan sebelum kita dilahirkan, sewaktu kita masih menjadi ruh gitu ya, itu kita sudah ditanya, kayak semacam berikrar gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mengakui dan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi setelah kita lahir menjadi manusia, itu kita semua sudah dilupakan. Makanya pada waktu ada orang menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, itu kan karena orang tuanya. Nah, kayak Mas Gabriel ini sudah mengenal Islam, kemudian mau menerima Islam, itu artinya Mas Gabriel itu sebenarnya kembali ke Islam. Itu kalau di Islam pandangannya begitu ya. Nah, kira-kira gimana? Rasanya gimana kalau saya bilang kembali ke Islam gitu? Senang. Hah? Senang? Alhamdulillah kan berarti. Karena kan gini, anak kecil atau saya nih dulu waktu saya masih kecil nih, dari bayi saya dibawa ke gereja sama nenek saya, sama mama saya gitu. Tapi setelah kita pelajarin ternyata ya kita tahu sendiri lah ya, itu agak jauh berbeda gitu dengan apa yang kita tahu di Islam gitu. Nah, jadi makanya pada waktu kita memeluk Islam, sebenarnya itu kita kembali ke fitrah manusia gitu. Kembali ke fitrah seorang muslim gitu Mas. Nah, terus Mas Gabriel ceritanya gimana kok bisa menghubungi Kohani terus bisa mau syahadat di sini tuh gimana ceritanya? Saya awalnya lihat di YouTube. Oh, YouTube. YouTube channel apa? Channel Ngaji Cerdas. Ustadz Felix. Oh, Ustadz Felix. Ya, Ustadz Felix ya. Temennya dia tuh Ustadz Felix. Asik. Yang dilihat apa yang di ini? Kan saya taunya beliau juga mualaf juga kan. Saya gali-gali gitu. Oh. Gali-gali informasi, terus kata ada satu temen itu coba ke MCI katanya begitu. Oh gitu. 2018 saya sempat ngubungin Kostif juga. 2000 berapa? 18. 2018 udah hubungin Coach Steven. Iya. Kok ketahan sampai 2022 nih ngapain Dibalas. gitu? Saya masih Ngangga gitu ya. Bimbang kali. masih bimbang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya tapi alhamdulillah ya masih hidup ya. Nah, Loh, jadi coba kalau misalnya 2018 terus kemarin nggak ada kan, belum syahadat kan sayang gitu ya. Makanya namanya hidayah nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak. oh Ya kan? Sekarang hari ini Mas Gabriel juga sudah menjadi seorang muslim. Itu juga bukan karena apa-apa, tapi karena izin daripada Allah. Allah sudah mengizinkan gitu. Berarti dari 2018, 2019, 2020 itu belum diizinin sama Allah jadi mualaf. Baru hari ini Mas diizinin gitu. Ya. Bener nggak? Bener. Gitu kan? Berarti itu mungkin keras juga ya, termasuk yang keras ya. Maksudnya 4 tahun loh, misalnya kan kalau niat baik biasanya kan disegerakan ya. Oh. Ditahan-tahan itu sibuk kerja apa penasaran? Itu sibuk kerja. Terus saya juga pernah tahun 2020 itu Iya. didaftarin CD. Apa? oh CD. CD tuh? Jadi itu apa? Apa CD? Apa sih di? Bukan orang kantoran nggak tahu CD. Itu kaset bro. CD. CD itu kayak VCD. bukan kalau di Kristen kayak CD. penguatan gitu. Oh gitu. Iya penguatan. Dari apa sih? Nggak tahu apa kan itu kan bukan Protestan. Kalau CD? di Coba oke CD itu. Apa? Muslim tuh mungkin apa dibilangnya balik gitu.
Oh iya. Iya. Jadi nanti Balik. kalau Oh, kita udah lulus di CD-nya itu kita dibaptis lagi. Oh, kayak ini kayak Berarti bukan Ekaristi, karisma. Apa sakramen krisma kalau di Katolik. Itu berapa saya- lama itu CD-nya itu? Itu hampir 6 bulan. 6 bulan. Oh, lama juga ya. Ngapain aja 6 bulan? Itu ini apa namanya? Belajar. Belajar di Alkitab, Belajar kayak di Bible. di Bible. Oh. Ayat apa aja dulu yang belajar ingat nggak? Enggak, saya enggak. Jangan. Kalau ngelempar ayat nanti digaruk-garuk ya. Digaruk-garuk. Kok digaruk-garuk sih? Nah kan belajar 6 bulan kan berarti intensif loh. Iya, intensif tuh. Tapi saya nggak pernah merhatiin. Nggak pernah merhatiin? Oh, nggak pernah perhatiin. Iya, itu pas mau ujian akhir, Iya. itu Iya, saya iya. kabur di rumah. Oh, kamu. Lo berarti nggak lulus? Enggak. Sayang banget ya. Oh. Kapan itu? Itu 2020 bulan Agustus. Agustus 2020. Oh iya. Nah, setelah itu udah vakum tuh, nggak ngapa-ngapain lagi. Enggak ngapa-ngapain lagi. Nggak sholat juga, nggak ke gereja juga gitu, nggak. Sholat enggak. Iya lah, karena belum ada coba. Lagi. Aneh-aneh aja nih. Lagi Nah ini, Wani nih. Iya, ini nggak, Mas Gabriel. Bentar ya, saya Iya. satu dulu. Oh, Tapi Jadi sekarang ya. Gabriel itu, kalau dari gereja itu atau Bible, Gabriel itu sebenarnya siapa sih? Itu kan nama dari Bible. Gabriel itu ya Jibril kalau di Islam. Gimana? Malaikat Jibril. Ya Gabriel ya Jibril. Berarti nggak usah diganti nggak apa-apa ya? Kalau Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti Jibril lebih keren. ya Jibril aja. Mau ada gambaran ganti nama nggak? Atau gimana? Enggak ada. nggak ada Nggak ada. kewajiban sih. Ada kewajiban. Selama nggak mengandung makna buruk nggak perlu ganti nama. Tapi kan kalau Gabriel kan gimana ya? Iya. Terlalu Kristen banget. Kristen banget gitu lah. Kayak Tapi nggak saya, apa-apa. saya kan namanya David dulu. Terus saya ganti Daud gitu. Jadi ada Islaminya gitu. Lu David. Davidson. Davidson. Oh iya Davidson ya. Iya benar-benar. Pun panggilnya Adam. Terus saya jadi Adam. Nah makanya orang kan belum tahu. Kan sebenarnya nama saya itu Ahmad Daud Abdurrahman. Dulu nama saya itu Davidson. Oh. Gitu. Nah Ahmad Daud Abdurrahman kepanjangan. Disingkat Adam aja udah gitu. Bisa Ahmad. Oh. Nah, Ahmad banyak. Ahmad ntar ini mat ya enak kan gitu. Kalau misalnya Daud Wood ya enak. Man. Oh ada begitu. Jadi Adam ini. Apa sih begitu? Gimmick mulu. Gimik itu mah. Udah cut. Gimik males. Oke. Davidson. Ini namanya Rono Batak banget ya. Nah, Eh, ini yang sebelahnya nih Mas Andi nih sekalian ya kita ngobrol ya. Itu mic-nya tolong dong. mic-nya. Satu lagi. Nah, Satu lagi. ini juga boleh. Di sini maaf. nah kalau Mas Andi syahadat kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun syahadat itu di mana waktu itu syahadat? Waktu Gua nggak itu Silakan. saya syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Oh, Sunda Kelapa. Iya. Sama sama ini dong. Iya, tapi ini duluan. Oh ini duluan. Saya senior. Oh, iya, Senior lu ini. 2 tahun ya. Iya, saya ngomong sekian. Oh. Ospek ya? Ini teman apa? Teman dari mana? Temen bimbingan dulu, bimbingan mualaf. Di Masjid Sunda Kelapa? Iya. Iya. Oh, gitu. 2020 berarti? 2021 21 ya. Bulan apa? Maret kalau nggak salah ya. Maret Februari, ya. Maret. Oke. Sebelum puasa dulu. Berarti setahun lebih dikit lah ya. Dia udah Iya. puasa berarti. 2 kali Berarti dulu puasa. waktu habis syahadat langsung puasa? Iya, langsung puasa, langsung sunat, langsung taraweh. Oh, langsung itu waktu sunat. Udah sunat belum? Udah. Bener? Kalau Coba lihat. Protestan Jawa pasti Temen sunat. banget itu. Tuh, didengerin lah. Gimana? Kalau Protestan Jawa Hah? sunat. Oh, dari kecil emang udah banyak yang disunat ya. budaya. Oh, oke. Nah, terus kalau dulu Mas Andi gimana ceritanya itu? Kok bisa nyasar gitu ke Islam tuh gimana? Oh iya. Awalnya itu kan keluarga saya Katolik, Semuanya? keluarga besar Katolik. Oh, benar. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa ada yang janggal. Oh. Pada saat saya ibadah, pada saat saya menjalani kehidupan lah, ada yang janggal. Terutama pada saat ibadah, di Katolik kan ada atribut-atribut ya.
kita ibadah sujud di depan, mohon maaf, ada patung Yesus yang besar. Lalu ada gua Maria, kita juga ibadahnya di depan patung itu. Nah dari situlah saya mulai mencari-cari, kok kayaknya nggak sesuai sama Alkitab gitu. Oh iya. Ya, Ya di perjanjian lama kan disebut kan, ya, jangan tidak bikin ada patung, jangan sujud menyembah. jangan sujud menyembah, jangan bikin yang apa namanya, yang terbang, yang melata, sama yang apa, Di bawah laut. yang di dalam air gitu ya. Terus setelah itu gimana? Setelah itu saya coba cari-cari, saya putuskan ya pindah dulu lah ke Protestan. Oh gitu. Karena di Protestan kan tidak ada atribut ya, Ya. lebih ini gitu. Karena atributnya diprotes. Atributnya diprotes kan, patungnya hilang. Iya, iya. Maka memang yang berhubungan dengan tan itu pasti protes ya. Protestan. Model di tan. Kenapa begitu ya? Itu antum sering Katanya yang ada tan itu protes itu. Ya? Lu udah gini gua lu. Oh, bini dia tan juga loh. lanjut. Terus Protestannya apa? Gereja apa? Sempat di Full Gospel, Full Gospel. sempat di GBI, Oh, GBI Betani bukan? GBI Tiberia. siapa? Saya tahu gembalanya doang, Siapa? Pak Niko. Ya gitu. Betani itu. Oh Betani, Sama sama saya. Terus? ya, sama GBI Petamburan. Oh ya. Berapa lama itu? Berarti dari kecil Katolik terus ke Protestannya umur berapa? Di Protestan kurang lebih saya 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya, kalau saya nggak salah sih 3 tahun. Setelah itu? Setelah itu masih ada rasa janggal juga di Protestan. Nah, apanya tuh yang janggal tuh? Pengen tahu saya tuh. Pengen Boleh tahu nih. tuh janggalnya. Boleh. Ini bebas bersiaran. Ini bukan menjelek-jelekan siapa. Ya. Kita hanya merasa apa yang kita Ya. kita sharing apa yang kita rasakan gitu aja. Ini pendapat saya pribadi ya, saya coba mencari tahu kebenaran dari sejarah Alkitab itu sendiri. Dari Alkitabnya itu sendiri, dari sejarah kekristenan itu sendiri. Nah, dari Alkitab sendiri itu kan kalau kita bandingkan, loh, ini cuma terjemahan sebenarnya. Kenapa nggak seperti Al-Quran? Ya. Kita cantumkan bahasa aslinya, bahasa Latinnya, dan terjemahannya seperti apa. Ada Bible yang ada bahasa Ibraninya ada bahasa Yunaninya ada. Tapi kan jemaat nggak dikasih. Beli dong, masa dikasih? Mahal. Dulu saya pernah nanya Enggak. gitu. Quran aja dikasih kok jemaat mungkin Quran ada yang beli, ada yang dikasih. Bible ada yang dikasih, ada yang beli. Saya punya yang Yunani ada, yang Ibrani punya. Gampang dikasih bahasa Ibrani bisa bahasanya kagak. Ya belajar dong. kan ada Isa. Nggak ada yang- Potong mulu. Kan bisa. Udah lanjut. Terus. Terus gimana? Terus dari Alkitab itu kan ya mungkin orang-orang di sini lebih mengerti lah perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Mana yang lebih pasti dan mana yang masih meragukan gitu kan. Dan saya terus terang masih agak ragu tentang Alkitab ini. Penulisnya ada banyak gitu kan. Terjemahnya sudah berapa kali direvisi. Dan naskah aslinya saya sendiri nggak tahu naskah aslinya ada di mana. Naskah aslinya seperti apa saya nggak tahu. Dan dari kekristenan itu sendiri saya belajar bahwa kekristenan itu lahirnya tidak di Yerusalem, tapi tergeser ke Antioquia, mulai besarnya di Romawi. Sama, ya. Dan mulailah dari situ saya pelajari tentang konsili-konsili, konsili Nikea, Oh, konsili Konstantinopel, ya semacam ibaratnya kalau di sini kan sidang majelis ya. Muktamar. Ya, dari situ barulah, oh ternyata Trinitas dari sini. Bunda Maria diangkat sebagai Bunda Allah dari konsili juga. Jadi ternyata konsili yang dibentuk sama Kaisar Roma itu memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan kekristenan. Nah, nggak lama barulah masuk Islam kan. Setelah kita lihat, oh Islam masuk, apakah ini yang ibaratnya tujuannya untuk membenarkan Ya. agama yang sudah ibaratnya dengan tanda kutip kacau lah. Injil sudah banyak kan, di Injil sekian banyak, tapi kan yang kita tahu cuma 4. Lalu banyak kitab-kitab yang kita nggak tahu gitu kan kebenarannya seperti apa. Nah, dari situlah saya mulai mencari-cari kebenaran dan saya melihat kayaknya Islam yang benar gitu kan, karena tujuannya untuk membenarkan gitu. Nah, dari Awalnya ngomongnya kayaknya gitu ya. kayaknya. Ya. Gitu. Karena saya secara pribadi juga saya agak takut
di antara dua ini hanya satu yang benar. Kalau saya salah pilih, konsekuensinya saya masuk neraka selamanya. Berarti saya nggak boleh salah pilih. Gitu. Akhirnya udah saya coba geluti, saya pelajari. Akhirnya saya mantapkan bahwa, singkat cerita saya mantapkan bahwa Islam yang benar gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kekristenan. Enggak, maksud saya menyatakan bahwa Islam yang benar itu berdasarkan apanya gitu. Nah, Apa yang benar dari Islam gitu? Nah, saya coba pelajari Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Walaupun saya saat itu hanya tidak bisa bahasa Arab ya, tapi dari terjemahannya saja kan udah kelihatan. Ya. Lalu dari kehidupan umat Muslim itu sendiri, saya melihat kehidupan umat Muslim lebih Kristen dibandingkan orang Kristen itu sendiri. Wah. Itu kalimat Zakir Naik. Iya. Ya, Nggak makan babi ya. Nggak minum anggur. Ya. Sunat, puasa, jenggot, sujud, jenggot, Berubah. pakai gamis. Gamis lah. ada yang bilang daster tuh. Daster. Iya. Siapa tuh? Mana sih? Kalau bilang daster berarti Yesus juga pakai daster dong. Ya, artinya apa yang dipakai atau apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. pada zaman dulu ya, yang dianggap sebagai kearab-araban, ternyata juga Yesus pakai itu. dilakukan dan dipakai oleh orang-orang Palestina, karena memang kan mereka bangsa Semitik kan. Iya. Mau sebut Arab, mau sebut Palestina, mau sebut Yahudi, ya mereka Semitik, ya sama aja budayanya gitu. Iya, ya. Terus ya Masya Allah, artinya bisa memandang bahwa oh ternyata Muslim itu lebih Kristen daripada orang Kristen gitu. Iya kan? Ayo mau ngadu Kristenan ayo. Ini ya. Ini ya. Gimik banget. Gimik banget ya. Ini perlu diklarifikasi prakteknya maksudnya. Prakteknya ayo Iya. diadu siapa? Nah, kalau Mas Gabriel udah mempelajari sampai kayak Mas Andi gitu belum? Belum. Jadi waktu belajarnya 6 bulan itu nggak masuk gitu. Oh, pantesan mualaf ya. Oke. Iya, iya. Terus Mas Andi setelah mempelajari itu, setelah mempelajari Quran juga, akhirnya kapan memutuskan untuk masuk Islam? Ya itu, saya kan syahadat kurang lebih Maret 2021. Saya putuskan untuk syahadat. Saya minta teman saya buat disyahadatkan, tapi kan dia bilang saya nggak bisa syahadatkan. Nanti besok saya bawa ke yang bisa gitu kan. Akhirnya besoknya dibawalah ke Masjid Sunda Kelapa. Oh, ketemu dia lah gitu ya. Nggak ketemu dia mah beberapa minggu sebelum, sesudah. Kalau udah ketemu selesai. Atau waktu itu mau ke Masjid Sunda Kelapa, tapi terus pas pesan Gojek lu yang nganterin gitu, nggak? Bukan? Masih gimmicknya. Di Shopee lupa gua. Nggak, dulu belum Shopee. Belum Shopee dulu kan? Belum ya? Oh, belum. Dulu masih itu apa? Tajadan. Di Masjid Sunda Kelapa yang mensyahadatkan siapa? Ustadz Kenama? Enggak. Siapa? Ustadz Anwar? Nggak tahu. Itu bener nggak sih? Bu Fatimah bener nggak yang musyahadatnya? Bu Fanima kan yang ngurus administrasi. Nah, yang mensyahadatkan siapa? Ustadz siapa? Saya lupa ustadznya namanya Oh, lupa. siapa. Karena kan cepat gitu. Nah, waktu bersyahadat terus orang tua dikasih tahu. Kasih tahu. Gimana orang tuanya dengar begitu? Bingung. Terus setelah bingung, Ya cuma marah atau enggak? Atau enggak marah? Karena kan awal sebelum saya ngomong saya bilang dulu. Saya ingin ngomong, oh ya. Tapi jangan marah. Oh iya, nggak marah ya udah. Nggak boleh marah kan? Kan di awal saya udah bilang jangan marah ya. Saya bilang saya mau masuk Islam. Oh, ya udah ketawa aja deh. Oh biasa aja. Biasa aja. Oh, ya alhamdulillah. Cuma ya, ditanyain kenapa gitu. Kenapa masuk Islam, ya saya jelasin beginilah gitu. Akhirnya memang ada sempat argumen kalau bisa janganlah. Tapi itu pun karena takut masuk ke aliran yang nggak benar. Oke. Ya mohon maaf kan ada yang misalnya teroris atau apa. Oh iya. Berarti baik ya orang tuanya. Ya maksudnya bebas lah. Iya. Tapi ya singkat cerita ya udahlah. Apa-apa. Jalan kamu gitu kan. Kalau memang kesana. Ya. Alhamdulillah ya. Ya keluargaku juga begitu. Oh gitu juga sama. Coki juga enggak? Waktu 2 tahun baru. Cuman keluarganya Coki aja tuh yang Iya. agak keras ya. Sampai pakai tim investigasi tuh pertama. Iya. Buser apa sih? Apa sih? Apa sih ini udah?
Apa sih orang kita cuma makan mie ayam doang ya waktu itu ya? Unsubscribe. Nggak jelas. Unsubscribe. Tega amat tuh. Oh, sorry. Subscribe lagi ya. Subscribe lagi nggak cerdas. Kasihan. Kasihan. Bukan karena manfaat, bukan. Oh iya. Media dakwah nih. Alhamdulillah ya. Tahun 2021 ya, berarti udah setahun lebih ya. Terus begitu bersadar nggak lama tuh langsung puasa. Sunat dulu ya? Sunat, puasa, taraweh. Gimana, ada pengalaman menarik kan sunat? Ini pengen denger Mas ini. Nggak usah ya, Oh, dengar. nanti dipotong masalahnya. Videonya dipotong, tuh ada. Terus sunat langsung puasa. Iya. Waduh, penderitaannya double tuh ya. Belum kering udah puasa tuh ya. Malamnya taraweh langsung. Langsung taraweh. Waduh. 8 rakaat gimana tuh? Belum kering, puasa, taraweh. Sedap tuh ya. Iya, tarawehnya 2-3. Waduh, yang 2-3. Jos. Tapi berarti kalau begitu komplit tuh ya. Oke. Bersadat, sunat, puasa, taraweh, 23 rakaat lagi. Nikah. Idul Fitrinya, wah itu mah bener-bener ya Idul Fitrinya. Idul Fitri sendiri waktu itu ya. Sendiri ya. Waktu itu paling udah sama nikah tetangga. belum nikah waktu itu. Belum. Sekarang kan juga belum. Belum nikah. Oh yang mau cariin ya? Iya, makanya tolong Iya. teman-teman kalau ada mungkin kandidat. 6 bulan begitu cok nggak ada dapet. Terus saya bener kadang beres cok. Udah dibawa ke tempat Ustadz Fadlan, Glenn waktu itu nggak mau. Oh, iya. Kenapa emang? Nggak tahu tuh. Banyak mau. Banyak mau dia. Banyak Standarnya so tinggi. standar satu. Buktinya dapet kan? Ya pokoknya teman-teman kalau ada yang mau jadi kandidat, jadi Lu aja dulu gak usah orang. Emang lu udah lu? kan yang lebih senior dulu. Ya, alhamdulillah ya Mas Andi, Mas Gabriel sudah menjadi Muslim. Alhamdulillah dosanya insya Allah dihapuskan. Amin. Kalau kata UAS kembali dari nol gitu kayak Pertamina gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian selama setahun ini gimana Mas? Selama menjalani menjadi seorang Muslim gitu ya, Mana udah cek? ada kesulitan nggak? Atau mungkin ada kebingungan nggak? Enggak sih, cuma memang ada satu yang jadi ganjalan. Apa tuh? Kalau kita lihat kan sesama umat muslim ya, Ya. sesama umat muslim masih ada perbedaan. Oh iya. Tapi perbedaan kan hal biasa. Ya. Cuma kadang perbedaan itu membuat umat muslim saling caci maki, saling menghina, saling menjelekan satu dengan yang lain. Ya. Nah itu sih yang menjadi Itu apa aja ya. Ganjal. Ya. Kalau itu kan istilahnya kan perbedaan di dalam hal organisasi lah ya. Ya, Kemudian yang sering terjadi di antara sesama umat muslim itu adalah perbedaan karena ada pemikiran agama, iya betul. ya kan? Pemikiran agama kan bukan agama. Iya. Jadi yang harus kita ikuti sebenarnya kan agamanya, bukan pemikiran agamanya. Iya. Gitu. Kalaupun ada perbedaan organisasi itu kan karena mungkin ada perbedaan visi dan misi aja sebenarnya. Ya. Saya harap sih itu tidak melemahkan iman kita lah. Enggak, cuma Ya. saya sebagai seorang Islam yang baru gitu ya, Ya. agak disayangkan. Apalagi kalau ulama-ulama besar yang seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Kristen, beda berapa banyak perbedaannya? Apanya nih yang mau dibandingkan? Nah, kalau tadi kita bandingin misalnya perbedaan karena organisasi gitu. Iya. Masih rekam nih. Ya, itu juga PR kita bersama ya. Makanya kita di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita dilarang saling satu berdebat. Kedua, kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya karena di YPM Tauhid itu kita mempunyai prinsip bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi hal-hal yang seperti tadi mungkin Mas Andi khawatirkan ada perbedaan antar organisasi itu di kita tuh nggak ada. Begitu juga kita juga tidak berpolitik. Gitu. Tetapi kalau misalnya anggota kita mau berpolitik silakan, tapi berpolitik yang yang akhlakul khorimah. Gitu.
Jadi mudah-mudahan kita, Mas Andi saya doakan dan Mas Gabriel saya doakan istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada mau ditanya? Adam? Nggak cukup lah. Ini Boleh tanya lagi apa-apa. mau nganter ini ke sana. Kan udah tadi. Udah jalan. Lanjutin aja nih. Enggak, nganterin ke toilet. Oh, nggak tahu. Oh, iya. Gue bukan ngomong spesifik. Ya kalau gitu kita pamit ya, undur diri ya. Kita sudah ngobrol tadi dengan Mas Gabriel, alhamdulillah, dengan Mas Andi juga alhamdulillah, semuanya sudah mendapatkan hidayah dan diizinkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini sebelum saya tutup juga saya ingin menghimbau para pemirsa kembali yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun yang ingin berpartisipasi dalam menyalurkan zakat sedekah infaknya ataupun untuk yang wakaf ya, untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, silakan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Tauhid Jakarta, dan bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita lagi ngumpul nih sama teman-teman mualaf dan juga ada juga Masya Allah ya. Kabarnya hari ini juga Waduh, kabarnya hari ini juga ada yang syahadat nih. bagus banget alatnya. Gue lihat dulu, Lihat aja. mati. Hidup. Jadi Masya Allah ya. Jadi ada di sini ada saya. Kemudian juga ada Mas Andi. Halo Mas. Ini juga mualaf ya juga sama. Ini juga ada Mas Gabriel yang insya Allah hari ini beliau juga ingin bersyahadat, Masya Allah. Gabriel ada temannya, dan di sini ada Pak Dondi ya. Di sini tentu sudah nggak asing lagi ya. Sedap. Ada Babang Ganteng ya, Masya Allah. Abang Tamfan. Tahu. Ngapain ke sini ceritanya nih? Kesini ngapain? Ngabuburit. Ngabuburit ya. Ya, di situ ada Coki juga. Coki, halo. Wis. Ya. Udah gitu dong. Ya, nanti kita bakal ini ya, insya Allah kita akan saksikan juga ikrarnya syahadatnya seorang dari Kristen ya ke Islam, Masya Allah. Nanti insya Allah seru deh rasanya. Baik, bismillah. Masya Allah, hari ini tepat waktu ba'da sholat maghrib akan berikrar syahadat seorang mu'alaf, calon mu'alaf insya Allah, yaitu adalah Gabriel ya. Bagaimana nanti ikrarnya, syahadatnya nanti insya Allah kita tampilkan di sini. Baik, yuk kita ikut Hani. Tadi bilang udah sunat. Udah. Udah sunat dia. Dia kan oikumeni. Jadi kalau dari kecil pasti udah sunat. Gereja? Komeni di mana?
agak maju mas. Bismillah, mohon ada harapan di depan. Insyaallah 2 hari lagi Ramadan selesai. Dan setiap hari selama bulan Ramadan itu ada yang istiadat. Termasuk kemarin ya di sini ya. Calvin. Ya, kemarin Calvin ada lagi. Jadi namanya Gabriel Apriano Atmanto. Nah, ini Masya Allah saudara Gabriel ini Itu kedengar nggak yang buat pengarah suara? Ya. Jadi Mas Gabriel ini sebenarnya sudah lama masuk Islam. Terus masih tentang itu orang tua ya, tentang hal yang ketahui, jangan takut. Yang penting sampaikan dengan baik. Di masjid ini ada kamar musafir. Di masjid ini ada rumah mualaf. Jadi kalau sampai Mas Gabriel diusir, ya nggak apa-apa, pergi aja. Tapi tetap sama orang tua kita harus bicara dengan baik. Walaupun mereka marah, udah wajar. Kita bilang aman. Apa ini pilihan aku? Aku bahagia dengan dia. Jadi walaupun dia ini resikonya banyak, usir, dibuang, dimarahin, ya nggak apa-apa. Kalau sudah bertekad bulan, nggak lewat saya, tiba-tiba WA saya Tuhani, di WA Tuhani saya, apapun resikonya saya sudah siap masuk Islam, saya akan datang ke masjid Tuhani. Insya Allah, kalau begitu setelah nanti kamu masuk Islam, kamu adalah saudara kita semua. Dan selain dosa-dosa dihapuskan, nggak perlu lama-lama, kamu cuma puasa sehari, udah Idul Fitri terus sebulan. Nanti di hari Ramadan juga semua mualaf kita undang datang. Semua mualaf, karena saya juga ngerasain setelah masuk Islam itu kita semua ngerasain ketika orang-orang enak-enakan silaturahmi berkunjung ke saudara, kita siapa ya? Kita ini sendirian Islam. Nah, nanti kita undang semua mualaf. Bulan ini kamu adalah mualaf ke-103. Di bulan Ramadan ini kamu mualaf yang ke-103. Pak Mas Gabriel ini, adik Gabriel ya, anak Gabriel kan. Masuk Islam karena ada yang memaksa atau terpaksa atau kesadaran sendiri diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk ke agama Islam. Ada paksa? Enggak ada paksa. Ya, alhamdulillah ya, jadi memang dari hidayah dari Allah. Insya Allah akan lebih baik ke depan, akan lebih baik, lebih terbuka, lebih bisa menikmati indahnya Islam. Ya, sungguh luar biasa. Agama Islam itu sebenarnya agama rahmatan lil alamin. Untuk ke semua seluruh umat manusia. Ya. Mas Gabriel Aprianto. Ya, Mas Gabriel Aprianto Atmanto ya. Dengan ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Anda ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Artinya saya bersaksi bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan rasul. Utusan dan rasul. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita semua baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kedepannya mungkin Mas Gabriel belajar dulu yang paling standar. Lengkap, Gabriel bisa belajar. Bedanya buku ini dengan buku panduan yang ada di luar adalah buku ini lengkap dengan bacaan Arab dan Indonesia dan artinya. Contohnya kalau harus baca Al-Fatihah, biasanya mualaf itu dikasih cuma
Arab. Nah di sini ada latinnya dan ada artinya. Ada artinya maknanya. Ini buku dan ini zakat. Ini zakat jangan ternilainya. Masih kira salah satu penerima asnaf yaitu mualaf, salah satu penerimanya sekalian yatim. Di sini juga ada buku tuntunan sholat, ada sarung sama sajadah untuk sholat. Ini dari Mas Yuda namanya. Dia istrinya mualaf WW Longpektang. Dia bawa jauh-jauh ke sini. Diterima terus nanti kalaupun Mas harus diusir atau apapun, ketika Mas sudah muslim, insya Allah ada jutaan umat muslim yang siap berkorban, bukan cuma waktu tenaga dan pikiran, bukan cuma uang, tapi nyawa pun kita siap korbankan asal dengan cara yang benar. Kita akan saling lindungi. Nanti di masjid ini ada kamar mualaf, masjid itu 24 jam terbuka. Di masjid inilah 24 jam terbuka, ada makanan 24 jam, ada minuman 24 jam, ada tempat tinggal. Insya Allah ketika Allah beri hidayah, ada masalah, tapi juga ada di luarnya. Pertolongan Allah dekat. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Ya Mas ya. Alhamdulillah memang ini benar-benar uang dari hati sendiri. Alhamdulillah ya.